Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hadirin sekalian. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hari ini Bapak Ibu, Jumat 18 November 2022, kami mengundang Bapak Ibu praktisi dan juga dosen pengampu mata kuliah di acara koordinasi kelengkapan dokumen pencairan dana praktisi program praktisi mengajar. Bapak Ibu perkenalkan, saya Saskia, tim pelaksana program praktisi mengajar sekaligus host dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Telah hadir juga bersama kami malam hari ini Bapak Gamaliel Wani STMLA selaku Kepala Program Praktisi Mengajar. Selamat malam Pak Gama. Selamat malam juga kepada Mbak Etvi Gracia Ardani EMP Empar selaku perwakilan pelaksana Pusat Kampus Merdeka. Narasumber kami pada hari ini yaitu Bapak Alfian Huzaya SH dan juga Ibu Indriati S. Pratiwi SEMSAK yang juga merupakan tim pelaksana program praktisi mengajar. Bapak Ibu, hari ini merupakan hari terakhir kolaborasi praktisi sebelum kami akan masuk ke timeline pencairan dana. Dan acara untuk malam hari ini bertujuan sebagai asistensi kepada Bapak dan Ibu sekalian apabila memiliki kendala dan membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Acara pertama akan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk dengan tegak. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan pembuka dari Bapak Gamaliel Wani STMLA selaku Ketua Pelaksana Program Praktisi Mengajar. Silakan kepada Pak Gama, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Saskia. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam kebajikan bagi kita semua dan salam kolaborasi. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Terima kasih juga meresponi atas undangan kami. Saya akan singkat saja untuk kata sambutan. Pertama-tama izinkan saya untuk berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah terlibat di dalam program praktisi mengajar di semester ini. Kami masih ada semester depan dan terusnya begitu. Jadi untuk semester ini, semester perdana, ya, kami sadar kami banyak kekurangan dalam sistem dan banyak feedback yang kami terima dan kami olah semuanya dengan serius dan juga dengan semangat untuk improvement dan kami sangat berterima kasih hal itu. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu semuanya yang telah terlibat baik secara dosen maupun juga secara praktisi. Terima kasih juga udah sabar banget gitu ngadepin banyak sekali
ketidakjelasan mungkin, ketika kolaborasi itu kan antara dosen dengan praktisi harus berbicara, harus saling berkolaborasi. Kadang-kadang tuh ada struggle di dalam ada tantangan di dalam menjalin komunikasi tersebut. Dan izinkan saya untuk mewakili seluruh tim pelaksana program praktisi mengajar mengucapkan terima kasih dan mengucapkan maaf sebesar-besarnya apabila kami banyak sekali kekurangan. Kami komit untuk tetap improve pelayanan kami dan juga program kami agar untuk semester berikutnya Bapak Ibu lebih plong, lebih lega gitu untuk mengikuti program ini lagi. Nah, alasan kami untuk mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini adalah untuk mengingatkan dan juga mari kita merapikan barisan begitu terkait dokumen-dokumen kepatuhan dan juga kebutuhan untuk pelaporan dan juga pencairan dana. Nah, dari narasumber akan menjelaskan lebih detail lagi nanti akan seperti apa. Ada juga questions and answers nanti, tanya jawab yang Bapak Ibu bisa juga kemukakan. Nah, pada malam hari ini kapasitas dari Zoom kami ini ada 1.000 ya, dan kami sadar akan kurang gitu. Mungkin bisa mentok 1.000, ada beberapa orang yang tidak akan bisa join gitu. Bapak Ibu jangan khawatir. Kami akan rekam sesi ini, itu yang pertama. Yang kedua, kami akan ada sesi-sesi berikutnya. Begitu, sampai semua orang yang diundang yang membutuhkan itu mendapatkan informasi dengan jelas. Itu komitmen dari kami. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini saja sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Kiranya kita tetap semangat untuk kolaborasi, kita tetap semangat untuk menjalankan tugas kita, baik secara dosen maupun praktisi, demi pendidikan yang lebih baik untuk bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Gama. Saya lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sambutan dari Mbak Edvi Gracia Ardani, EMP Empar, selaku perwakilan dari Pelaksana Pusat Kampus Merdeka. Kepada Mbak Edvi, saya persilakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Saskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin terpaksa online dari jalan karena saya sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Saya Edvi selaku Kepala Bidang Operasional dari Pelaksana Pusat Kampus Merdeka yang mendampingi program praktisi mengajar, di mana yang dapat saya sampaikan adalah bahwa saya sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian bisa berpartisipasi sangat aktif di dalam program praktisi mengajar ini, terutama dengan semua lika-liku, mungkin kesulitan dan lain sebagainya yang mungkin Bapak Ibu hadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan praktisi mengajar. Tidak luput pula tentu saja kami sebagai pengelola kegiatan yang mungkin Bapak Ibu juga sudah ketahui bahwa kegiatan ini didanai oleh LPDP, Kementerian Keuangan, sehingga segala sesuatunya memang harus kami sinkronkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari LPDP. Untuk itu, apa yang akan disampaikan oleh tim praktisi mengajar tentu saja tidak luput dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan LPDP, sehingga pada hari ini kami mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian, dokumen yang mungkin perlu dipenuhi untuk proses pencairan dana. Jadi partisipasi Bapak Ibu sekalian sangat penting dalam proses ini, walaupun saya sangat memahami bahwa untuk Bapak Ibu dosen mungkin ini agak sedikit berat begitu ya, namun mengembangkan generasi muda Indonesia dengan memberikan pendidikan sebaik-baiknya dan lebih mendekat kepada dunia industri atau praktisi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, karena sebagai dosen Bapak Ibu, saya pernah janji sama Mas Gama untuk
mengajukan proposal tetapi gagal karena saya tidak sempat. Jadi saya acungi jempol untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bersusah payah berupaya untuk mengikuti program praktisi mengajar. Dan jangan lupa bahwa program praktisi mengajar ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi ada kelanjutannya di semester depan. Alhamdulillah, insya Allah kita akan membuka gelombang baru di awal tahun depan, yaitu semester genap. Kalau tidak ada halangan, lagi-lagi kita akan didanai oleh LPDP Kementerian Keuangan. Untuk itu bersiaplah Bapak Ibu, kalau misalnya belum sempat semester depan, maka kita bisa ketemu lagi di semester ganjil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan pada malam hari ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan juga bagi pengelola program praktisi mengajar, dan semoga kita bisa comply, bisa mengerjakan pekerjaan kita sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang perlu kita ikuti. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Etvi atas sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kami akan masuk ke acara inti pada malam hari ini, yaitu paparan materi kelengkapan dokumen pencairan dana praktisi. Kami informasikan juga kepada Bapak dan Bapak Ibu hadirin, apabila memiliki pertanyaan terkait dengan hal ini, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat yang akan dibuka oleh panitia mungkin sesaat sebelum acara tanya jawab dimulai, begitu ya, agar bisa dibahas dan di-raise up di dalam forum ini. Kepada Ibu Indriati S. Pratiwi SE MSAK dan Bapak Alfian Huzaya SH, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Saskia atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu praktisi dan dosen pengampu mata kuliah yang sudah bergabung dan ikut berkolaborasi pada program praktisi mengajar. Mungkin bisa minta bantuannya untuk share slide-nya, Mbak. Oke, baik. Mungkin kita langsung mulai saja ya, Mbak, terkait dengan pemaparan materi dari tim pelaksana program praktisi mengajar. Boleh di next slide-nya, Mbak. Boleh dilanjut lagi. Oke. Bapak Ibu praktisi dan dosen, izinkan saya juga untuk menjelaskan kembali terkait dengan flow pelaksanaan program praktisi mengajar, yang mana dari tahap pendaftaran hingga sampai dengan tahap pencairan honor praktisi. Yang pertama yaitu pastinya Bapak Ibu praktisi dan dosen mendaftarkan akun di laman program praktisi mengajar, kemudian tim daripada program praktisi mengajar nantinya akan mengumumkan apabila Bapak Ibu lolos daripada seleksi tersebut. Setelah itu Bapak Ibu praktisi bisa langsung submit terkait dengan data keuangan, yang mana nantinya data keuangan ini akan diverifikasi oleh tim program. Setelah dari tahap tersebut, praktisi dan dosen dapat berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan kelas kolaborasi, yang mana dalam tahap pelaksanaan kolaborasi ini nanti praktisi sebelum memulai perkuliahan dapat mengambil gambar berupa screenshot atau foto perkuliahan di awal kelas, kemudian nanti pada akhir sesi perkuliahan juga akan melakukan screenshot pada Zoom ataupun kegiatannya luring nanti bisa dibuktikan. Yang mana tujuannya tersebut terkait dengan pengisian logbook sebagai persyaratan pencairan dana sebagai salah satu syarat dokumen utama yang diminta oleh pihak LPDP. Begitu. Ketika Bapak Ibu mengisi logbook, nanti juga logbook tersebut akan di BAP dan disubmit dan disetujui oleh dosen pengampu. Apabila hal tersebut sudah selesai, maka praktisi nanti akan diarahkan untuk mengisi survei praktisi, dan nanti praktisi dapat upload dan generate SPTJM, yang mana tentunya Bapak Ibu harus mencermati terlebih dahulu terkait dengan SPTJM tersebut, apakah honornya sudah sesuai, kemudian jangan lupa Bapak Ibu terkait SPTJM ini nanti harus ditandatangani di atas materai, dengan sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian dapat mengupload lagi ke platform kami. Seperti itu, mungkin terkait dengan logbook dan BAP praktisi,
Jadi tahap step yang pertama, apabila Bapak Ibu sudah selesai melakukan kelas kolaborasi, nanti praktisi mengisi logbook, kemudian praktisi dapat klik kirim pada platform kami, dan praktisi akan klik tombol tutup kolaborasi dan diarahkan isi survei seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini flow-flow terkait dengan pengisian logbook dan BAP oleh praktisi. Oke, mungkin bisa dilanjut, Mbak. Nah, mungkin di sini juga kami dari tim program sudah melakukan validasi bahwasanya ada beberapa daripada praktisi yang logbook-nya masih kosong. Nah, kami sangat menyayangkan dan mungkin bisa dikonfirmasi lagi apakah kelas tersebut masih berjalan atau tidak. Nah, apabila nanti dari kelas tersebut tidak berjalan, Bapak Ibu bisa mengajukan pembatalan kolaborasi melalui hubungi bantuan pada laman praktisi mengajar. Dari hubungi bantuan ini nanti Bapak Ibu juga diarahkan untuk mengisi surat pernyataan pembatalan kolaborasi. Tim pelaksana memeriksa kelengkapan dokumen dan kolaborasi akan dibatalkan secara sistem oleh tim program. Next. Nah, ini mungkin term of condition mekanisme pengunduran diri kolaborasi bagi praktisi dan dosen yang telah lolos seleksi, yang hingga sampai saat ini kami cek beberapa praktisi logbook-nya masih kosong ya Bapak Ibu. Ini jadi seperti kelas yang tidak dibuka biasanya disebabkan oleh jumlah mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh program, yang mana batas mahasiswa tersebut di bawah 10 mahasiswa, kemudian ternyata kelasnya itu dibuka di semester depan, dan ini mungkin isu-isu terkait ini harus disampaikan kepada tim program praktisi mengajar. Kemudian juga ada isu terkait praktisi memutuskan untuk mengundurkan diri dari kolaborasi. Nah, ini juga ada beberapa kita terima terkait pengajuan pembatalan kolaborasi oleh praktisi dikarenakan kesibukan praktisi mungkin, ataupun tidak mendapatkan izin dari perusahaan dan sebagainya. Nah, ini yang wajib dilaporkan oleh praktisi dan juga dosen pengampu kepada tim kami. Gitu. Nah, ini untuk lebih jelasnya, untuk flow mekanisme pengunduran diri atau pembatalan kolaborasi bagi Bapak Ibu. Yang pertama, dosen atau koordinator PT dan praktisi berdiskusi untuk membatalkan kolaborasi. Kemudian dosen dan koordinator PT menghubungi tim program melalui hubungi bantuan. Nantinya tim program akan memberikan format surat pernyataan kepada koordinator PT dan praktisi, kemudian diarahkan untuk dosen dan koordinator PT mengisi dan mengirimkan surat pernyataan pembatalan kolaborasi sesuai format yang sudah kami sediakan, yaitu melalui form praktisimengajar.id/form pengajuan. Nah, setelah surat pernyataan ini diverifikasi dan disetujui oleh tim program, maka pembatalan atau penyesuaian pada sistem platform praktisi mengajar, nanti Bapak Ibu sudah statusnya itu pembatalan kolaborasi. Seperti itu, mungkin boleh di next. Nah, terkait dengan panduan logbook dan BAP, untuk lebih jelasnya bagi Bapak Ibu yang mungkin belum paham mekanisme terkait pengisian logbook ataupun persetujuan BAP oleh dosen, nanti boleh diakses pada halaman tersebut. Dan untuk slide ini juga nanti akan kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, terkait dengan surat pernyataan, kita juga dari tim program sudah melakukan verifikasi bahwasanya masih ditemukan surat pernyataan kesediaan kolaborasi bagi praktisi yang ini masih tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh tim program. Nah, kami beberapa hari lalu juga sudah melakukan WA blast terhadap beberapa praktisi yang surat pernyataannya masih belum sesuai, dan kami harus memastikan bahwasanya yang pertama, pastikan Bapak Ibu praktisi mengisi tempat penugasan diisi tempat kolaborasi. Tempat penugasan ini diisi, misal contoh, Bapak Ibu mendapatkan kolaborasi di Universitas A, maka tempat penugasan ini wajib untuk diisi Universitas A. Kemudian mohon untuk Bapak Ibu menggunakan matrai 10.000 atau e-matrai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Poin nomor 3 juga mohon diperhatikan bagi Bapak Ibu bahwasanya tanda tangan pada e-matrai ini tidak menimpa
karena ini fungsinya agar kami bisa memvalidasi terkait dengan keabsahan daripada e-materai tersebut. Kemudian terkait dengan pengisian skema kolaborasi, ini kita punya 2 skema kolaborasi, yaitu berbayar dan tidak berbayar. Mohon untuk disesuaikan dengan pengumuman hasil seleksi yang sudah kami laporkan kepada Bapak Ibu. Dan yang terakhir, format surat pernyataan ini mohon disesuaikan dengan template yang memang sudah kami sediakan untuk Bapak Ibu isi. Nah, ini contoh terkait dengan panduan pengisian surat pernyataan yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Terkait dengan tempat penugasan, diisi universitas tempat Bapak Ibu berkolaborasi. Kemudian pastikan gunakan materai 10.000 yang asli atau e-materai. Nah, ini fungsinya agar dari tim kami tidak terus melakukan atau mengirimkan revisi baik melalui email Bapak Ibu maupun WA Bapak Ibu sekalian. Boleh di next, Mbak. Oke, nanti juga Bapak Ibu bisa melihat atau panduannya itu sudah kami kirimkan. Ini di link yang sudah kami lampirkan di sini. Dan pastikan dalam tanggal pada surat pernyataan itu tidak melebihi daripada gelombang Bapak Ibu diterima. Semisal contoh, Bapak Ibu diterima pada gelombang 1, maka tanggal pada surat pernyataan yang Bapak Ibu isi itu tidak lebih dari tanggal 1 Agustus. Kemudian apabila Bapak Ibu diterima di gelombang 3, tanggal daripada surat pernyataan tidak lebih daripada 5 September 2022. Karena kami masih menemukan banyak case terkait dengan tanggal pada surat pernyataan tersebut. Nah, ini di form yang sudah kami sediakan juga nantinya Bapak Ibu bisa langsung drop down nama Bapak Ibu, silakan. Jadi bisa disesuaikan begitu. Boleh di next lagi, Mbak, mungkin. Oke, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui ataupun masih bingung diterima di gelombang berapa, nanti Bapak Ibu juga bisa mengecek di laman atau login terlebih dahulu terhadap ID praktisi mengajar Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat di pengumuman, ini ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, dan gelombang 4, serta PPG. Nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu ini, kemudian nanti akan muncul download seperti PDF. Boleh dilanjut? Nah, ini contoh, misal Bapak Ibu tidak tahu terimanya di gelombang berapa, maka ya secara otomatis Bapak Ibu harus membuka satu persatu, tinggal nanti Bapak Ibu bisa Ctrl F untuk memudahkan terkait dengan pencarian nama Bapak Ibu praktisi sekalian, seperti itu. Next, Mbak. Oke, mungkin terkait dengan kelengkapan dokumen pencairan dana, ini nanti akan disampaikan oleh rekan saya dengan Bu Indri, mungkin bisa langsung saja, Bu. Mas Alfian, mohon maaf, mungkin bisa di backup terlebih dahulu karena saat ini Mbak Indri lagi ada troubleshoot. Oke, baik, Ibu Saskia. Oke, saya izin lanjut ya, Bapak Ibu, terkait dengan kelengkapan dokumen pencairan dana. Jadi di sini kita mempunyai 7 poin utama terkait kelengkapan dokumen pencairan dana. Yang pertama, salinan nomor induk kependudukan. Pastikan nomor induk kependudukan Bapak Ibu yang sudah diupload pada platform kami itu tidak mengalami typo ataupun dan sebagainya. Kemudian pastikan salinan nomor pokok wajib pajak atau NPWP atas orang pribadi atau bagi WNA bisa menggunakan TIN. Kemudian yang ketiga, salinan nomor rekening bank atas nama praktisi yang menerima pendanaan. Mohon dipastikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan upload nomor rekening bank, namanya, semisal contoh Bapak Ibu di rekening bank BNI atas nama Saudara Alfian, dan di platform kami ditulis jelas Saudara Alfian. Dan ini fungsinya untuk memudahkan verifikasi dari pihak kami maupun nantinya pihak daripada LPDP. Kemudian juga ada pengisian logbook praktisi, berita acara praktisi, dan juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
Nah, ini terkait dengan isu terkait data keuangan juga yang masih kami temukan. Yang pertama, praktisi masih banyak yang belum submit data keuangan dengan mengklik tombol submit pada platform. Jadi Bapak Ibu sudah mengupload data keuangan, namun belum mengklik tombol submit pada platform, sehingga ini kami tidak bisa melakukan verifikasi lebih lanjut. Kemudian poin yang nomor 2 terkait typo untuk penulisan NIK, nomor NPWP dan nomor rekening, nama NPWP dan nama rekening, ini mohon diperhatikan kembali nanti bagi Bapak Ibu praktisi. Kemudian yang ketiga, salah memilih pilihan bank. Dan yang keempat, dokumen KTP, NPWP atau buku tabungan yang tertutup blur atau tidak jelas. Ya, jadi terkait dengan revisi data keuangan, kami akan melakukan verifikasi apabila dokumen KTP, NPWP, dan buku tabungan yang Bapak Ibu upload ini tertutup, kami belum bisa melakukan verifikasi sehingga Bapak Ibu harus mengupload lagi terkait dokumen-dokumen tersebut. Kemudian isu yang kami temukan juga bahwasanya dokumen SPTJM, sorry Mbak, sebelumnya, terkait dengan dokumen SPTJM ini masih salah dalam penulisan tanggal, kemudian penggunaan matra yang tidak sesuai, dan format SPTJM tidak sesuai dengan yang disediakan oleh platform. Jadi kami masih menemukan Bapak Ibu praktisi ini dalam mengupload dokumen SPTJM ini tidak melampirkan materai, kemudian materai tersebut tidak bisa kami validasi terkait dengan keabsahannya. Mohon hal-hal tersebut untuk dapat diperhatikan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan yang keenam, bagi Bapak Ibu yang menggunakan NPWP suami istri, ini wajib melampirkan bukti KK atau kartu keluarga untuk memvalidasi bahwasanya dokumen-dokumen tersebut sesuai. Dan yang ketujuh, pastikan Bapak Ibu menggunakan NPWP, maksudnya jangan Bapak Ibu menggunakan NPWP badan atau nomor rekening bukan atas nama pemberi dana. Karena kami juga masih menemukan isu bahwasanya praktisi atas nama Alfian, misalnya saya, tapi untuk nomor rekening dan NPWP-nya itu bukan atas nama pribadi saya. Dan itu yang mohon kembali dicermati bagi Bapak Ibu praktisi sekalian. Nah, kemudian yang terakhir ada informasi terkait pencairan dana, bahwasanya jam minimum itu untuk kolaborasi pendek 4 jam dan intensif kita 12 jam. Mungkin ini ada kesalahan typo dari sisi kami mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian untuk jam maksimum yang akan didanai adalah 8 jam untuk PPG dan 10 jam untuk kolaborasi pendek dan 41 jam untuk kolaborasi intensif. Terkait dengan honor yang diterima, Bapak Ibu nanti akan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi praktisi yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif yang lebih tinggi. Kemudian terkait dengan jumlah jam yang didanai akan dihitung berdasarkan jam aktual yang diisi melalui menu logbook dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk menit 1 sampai dengan menit 29 dihitung 0 jam, kemudian untuk menit 30 sampai dengan 59 dihitung 0,5 jam. Namun untuk batas kolaborasi yang didanai oleh tim program praktisi mengajar yaitu 18 November pukul 23.59. Dan batas akhir pengumpulan laporan akhir seperti SPTJM dan sebagainya itu kami terima paling lambat 25 November 2022. Namun juga menjadi perhatian khusus bagi Bapak Ibu untuk sesegera mungkin menyelesaikan laporan akhir sebelum di tanggal 25 November ini agar kami bisa verifikasi dokumen-dokumen tersebut. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai PNS yang belum memberikan data golongan, itu mohon nanti untuk dapat menginput pada link Airtable berikut, dan pastikan Bapak Ibu praktisi itu memeriksa email praktisi secara berkala. Karena kami banyak melakukan verifikasi dan kami mengirimkan email kepada Bapak Ibu untuk merevisi baik itu terkait dengan data keuangan, kemudian terkait dengan SPTJM maupun hal-hal yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin pemaparan singkat dari saya sekian, dan nanti ada hal-hal yang memang kurang atau belum tersampaikan dengan baik, mungkin kita bisa
sampaikan, nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan. Saya kembalikan ke Mbak Saskia. Terima kasih banyak Mas Alfian. Untuk terkait dengan sesi tanya jawab, Bapak Ibu, kami memohon maaf sekali karena waktu yang mungkin sangat sempit, sehingga kami akan membuka sesi tanya jawab hanya melalui kolom Zoom chat begitu ya. Kami belum bisa membuka atau memfasilitasi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung melalui Open Meet. Oke, mungkin saya bisa undang kembali Mas Alfian dan Mbak Indri, apabila Mbak Indri sudah bisa join lagi begitu, untuk membantu saya dalam sesi tanya jawab ini. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama, terkait dengan timeline pencairan dana, karena ini banyak sekali yang bertanya terkait dengan sudah upload SPTJM sudah lumayan lama nih, tapi sampai saat ini pencairan dana masih belum cair-cair. Mungkin bisa dibantu dari Mas Alfian, kira-kira untuk timeline pencairan dana nih, apakah setelah SPTJM langsung diproses begitu, atau ada proses-proses apa lagi sih setelah itu? Oke, Mbak Saskia, mohon maaf, tadi saya ada kendala di sini. Ya, mohon maaf. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk timeline ini, proses pencairan dana ini kita memerlukan waktu untuk verifikasi. Jadi mungkin jika sudah dipresentasikan sebelumnya oleh Mas Alfian atau Bapak Ibu praktisi juga sudah ketahui bahwa terdapat beberapa dokumen yang perlu disubmit untuk proses pencairan dana. Nah, dokumen ini tidak hanya komplit disubmit, tapi kita harus verifikasi untuk memastikan bahwa dokumen yang disubmit oleh Bapak Ibu itu sudah benar. Untuk yang Bapak Ibu dokumennya sudah lengkap dan clear, itu akan kita proses pengajuan pencairannya ke LPDP sebagai pemberi dana. Nah, itu membutuhkan waktu, jadi mohon bersabar. Nah, namun untuk proses verifikasi ini, kita juga membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu. Jika ditemukan isu-isu ketidaksesuaian dokumen kelengkapan pencairan dana, kita akan mengirimkan revisi via email. Jadi mohon Bapak Ibu mengecek email secara berkala dan melakukan revisi sesuai dengan arahan yang kita minta gitu. Sehingga nanti statusnya bisa diajukan untuk pencairan dana. Begitu kira-kira Mbak Saskia. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Indri. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian mungkin saya perjelas sedikit, apabila status di akun Bapak Ibu mungkin saat ini masih dalam proses gitu ya informasinya, itu berarti akun atau misalnya dokumen Bapak dan Ibu memang masih dalam proses verifikasi untuk bisa diteruskan ke LPDP. Mungkin begitu betul ya Mbak Indri? Betul, Bu Saskia, betul. Jadi mohon dipastikan diklik juga jika sudah submit revisian, mohon dipastikan klik submit ya untuk revisi supaya kita bisa naikkan statusnya menjadi review dan proses. Terima kasih. Betul, karena banyak sekali juga mungkin sedikit informasi juga untuk Bapak Ibu, banyak sekali yang saat ini statusnya revisi namun masih menggantung karena belum diklik submit. Apabila Bapak dan Ibu praktisi tidak mengklik submit atau tidak mengirimkan kembali dokumen yang Bapak Ibu berikan, tim praktisi mengajar tidak bisa mengeskalasi atau tidak bisa melakukan percepatan dalam pemeriksaan dokumen Bapak dan Ibu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan terdapat kesalahan pada jam pengajaran tetapi tidak bisa direvisi kembali. Apakah dan sudah sampai pada tahap download SPTJM, apakah bisa dibantu? Mungkin ini harus menghubungi helpdesk ya Mbak Indri atau Mas Alfian, mungkin bisa dibantu? Silakan Mas Alfian. Untuk semua isu terkait SPTJM ataupun yang lainnya yang tidak bisa diselesaikan misalnya via dashboard, itu bisa langsung menghubungi pusat bantuan kita, dihubungi bantuan. Nanti akan kita reply secepatnya gitu untuk itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, mungkin ini sedikit pertanyaan terkait teknis yang banyak sekali diajukan. Saya bisa undang Bu Gracia dari tim produk praktisi mengajar untuk bersama kami di sini. Selamat malam Bu Gracia. Apakah Bu Gracia ada di sini bersama kita?
Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat malam Bu Saskia. Selamat malam Bu Gracia. Ini banyak sekali pertanyaan terkait dengan Bapak dan Ibu yang mungkin status ininya adalah revisi tapi tidak bisa mengupload ulang surat pernyataan, SPTJM, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibantu Bu Gracia apa yang harus dilakukan? Ya, baik. Mungkin sekalian saya jawab beberapa begitu ya Bu Saskia. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Mohon izin saya menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian mengalami kendala, kesalahan, tapi sudah langsung upload SPTJM, sudah submit, dan lain sebagainya, Bapak Ibu hanya bisa revisi dengan menghubungi bantuan. Dan pada saat itu Bapak Ibu bisa menjelaskan kasusnya seperti apa supaya nanti dari tim bisa menurunkan statusnya ke status revisi begitu. Jadi saat Bapak Ibu statusnya ke revisi, maka Bapak Ibu akan terbuka untuk merevisi logbook dan juga berita acara pembelajaran dari sisi dosen. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah upload SPTJM sudah tidak bisa direvisi. Bahkan saat generate pun juga sudah tidak bisa direvisi. Begitu Bapak Ibu. Baik, saya kembalikan ke Bu Saskia. Terima kasih banyak. Termasuk itu juga mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat gitu terkait dengan revisi data logbook, revisi SPTJM, begitu sudah tidak bisa melakukan revisi begitu ya Bu Gracia ya? Iya, betul Bu. Nah, terkait mungkin Bapak dan Ibu yang memiliki kesulitan untuk tidak bisa mengupload ulang, itu bisa langsung hubungi helpdesk Bapak Ibu, hubungi bantuan karena case-nya akan diselesaikan case by case begitu. Karena kalau misalnya di sini mungkin kami hanya bisa memberikan general information aja gitu ya terkait dengan kasus Bapak dan Ibu. Nah, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah jika tidak ada email berarti dianggap tidak ada masalah? Dan kapan batas waktu selesai verifikasi dari tim praktisi mengajar? Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Indri begitu ya? Oke, terima kasih Bu Saskia. Jadi jika Bapak Ibu tidak menerima email untuk revisi, mungkin bisa dicek secara berkala juga dashboard-nya, di mana di situ ada status ya. Jika statusnya memang sudah review dan sudah terpublikasi, maka data keuangan atau data SPTJM Bapak Ibu itu sudah clear atau sudah tidak ada masalah. Sehingga tidak perlu khawatir, hanya tinggal menunggu honornya cair begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Indri. Ada pertanyaan lanjutan terkait dengan data keuangan mungkin ditolak atau dimintakan revisi karena alasannya tidak sama dengan data diri. Setelah dicek, ternyata sama. Mohon pencerahannya. Kira-kira gimana Mbak Indri untuk kasus yang ini? Mohon jika ada kasus begitu juga bisa disampaikan melalui hubungi bantuan, karena memang yang kami verifikasi kan sangat banyak ribuan praktisi, sehingga mungkin ada kesalahan dari verifikator kami untuk melakukan verifikasi. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menghubungi pusat bantuan saja supaya kita bisa recheck kembali. Terima kasih Bu Saskia. Baik, Mbak Indri. Jadi mungkin saya informasikan juga ya sedikit terkait dengan data yang perlu disubmit itu harus sama persis sampai ke titik komanya, betul ya Mbak Indri ya? Supaya dari tim praktisi mengajar tidak perlu mengirimkan informasi revisi ke email Bapak dan Ibu. Jadi benar-benar harus sama persis sampai ke titik komanya ya Mbak Indri? Betul, ya tanda baca pun kami kirimkan revisi. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, bukannya kami ingin menyusahkan atau sangat detail, tapi memang ini untuk kelancaran proses pencairan dana sendiri. Karena memang hal itu akan berpengaruh ya terhadap proses pencairan, karena memang kami langsung melakukan proses pencairan dalam beberapa batch yang isinya ribuan gitu, ribuan praktisi. Jadi mohon untuk diperhatikan juga sampai detail titik tanda baca atau titik koma dan sapaan ya. Biasanya di nomor rekening ada sapaannya yang ditulis SDR, tapi kebanyakan Bapak Ibu tidak menuliskan SDR itu atau sapaan itu di kolom nama rekening misalnya. Terima kasih Bu Saskia. Sama-sama Mbak Indri.
Saya lanjutkan mungkin ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan mungkin form evaluasi atau laporan akhir begitu. Apakah diperbolehkan untuk mengupload setelah tanggal 18 November setelah hari ini berarti? Kira-kira diperbolehkan nggak Mbak Indri dan Mas Alfian? Dari Mas Alfian bisa dibantu? Baik, Ibu Saskia, terkait dengan kelengkapan dokumen atau persyaratan pencairan dana itu maksimal yang sudah seperti saya jelaskan sebelumnya di tanggal 25 November. Namun pada tutup kolaborasi maksimal itu di 18 November atau hari ini pukul 23.59 seperti itu. Jadi Bapak Ibu wajib tutup kolaborasi di hari ini, kemudian terkait dengan revisi SPTJM dan sebagainya itu batas maksimal di tanggal 25 November. Namun kami sangat menyarankan untuk Bapak Ibu terkait kelengkapan tersebut juga bisa dikirimkan ke kami sebelum di tanggal 25 November gunanya untuk mempercepat proses verifikasi dari tim kami. Begitu Ibu Saskia. Betul, dan apabila misalnya ternyata masih ada revisi, masih ada waktu sampai di tanggal 25 November, begitu ya Mas Alfian ya? Iya, jadi, betul. untuk Bapak dan Ibu, kami mengencourage lagi, mendorong Bapak dan Ibu untuk segera menutup kolaborasinya. Nah, mungkin pertanyaan lanjutan juga dari topik tutup kolaborasi tersebut, Mas Alfian. Apakah praktisi bisa tutup kolaborasi dan melanjutkan SPTJM walaupun logbook belum disetujui oleh dosen pengampu? Nah, mungkin topik ini bisa dibantu jawab oleh Bu Gracia ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Saskia. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum bisa mengklik SPTJM atau mengklik tutup kolaborasi, itu biasanya dari logbook praktisi Bapak Ibu belum diterima atau di-approve oleh rekan dosennya melalui fitur berita acara pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi logbook harus sudah di-approve dulu dari rekan dosennya melalui berita acara pembelajaran. Kemudian nanti akan ada satu tombol tutup kolaborasi. Nah, di situ Bapak Ibu bisa klik tutup kolaborasi, mengisi survei dan beberapa pertanyaan yang ada, kemudian bisa generate SPTJM. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu akan perlu download, kemudian menandatangani dengan bermaterai dan diupload kembali SPTJM-nya. Bapak Ibu, nanti dari tim kami akan kirimkan link kembali. Tadi di awal sudah dikirimkan link, nanti tim akan kirimkan kembali. Ada handbook kolaborasi, di mana Bapak Ibu bisa melihat seluruh panduan terkait platform dan juga terkait pelaksanaan dan pelaporan kegiatan kolaborasi yang ada. Begitu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Saskia. Baik, terima kasih banyak Bu Gracia. Nah, ini terkait dengan mungkin teknis lagi nih Mas Alfian dan Mbak Indri, terkait dengan typo huruf untuk pencairan dana. Data nama di KTP dan buku rekening sudah sama, tapi untuk di platform praktisi mengajar itu ada typo satu huruf. Apakah berpengaruh terhadap kelancaran pencairan dana praktisi? Mungkin dari Mbak Indri bisa dijawab? Ya, jadi mungkin bisa mengacu pada email yang dikirimkan oleh kami. Jadi jika memang Bapak Ibu menerima email, mohon untuk melakukan revisi sesuai dengan arahan yang ada di email. Ataupun jika misalnya emailnya sudah dikirimkan terlalu lama, biasanya kami juga selalu mengirimkan reminder melalui WhatsApp praktisi mengajar untuk memastikan bahwa Bapak Ibu tidak lupa untuk melakukan revisi. Jadi yang kami kirimkan WA Blast itu adalah untuk Bapak Ibu yang statusnya masih revisi tapi belum melakukan submit revisinya. Nah, jadi mungkin itu salah satunya ya Bu Saskia terkait typo juga itu harus segera direvisi gitu karena itu akan menjadi isu dalam proses pencairan dana Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Indri. Dan mungkin sekaligus melanjutkan informasi dari Mbak Indri untuk melakukan mungkin revisi account atau nama Bapak Ibu apabila ada typo 1-2 huruf di dalam platform praktisi mengajar, Bapak dan Ibu harus menghubungi helpdesk atau hubungi bantuan untuk bisa menurunkan akun Bapak Ibu jadi akun revisi. Nah, setelah akun Bapak dan Ibu sudah turun menjadi akun revisi, mungkin setelah itu Bapak Ibu bisa langsung diganti gitu ya, namanya dengan nama yang betul. Lalu Bapak Ibu jangan lupa untuk klik submit kembali.
termasuk dengan data-data lain, data keuangan, data SPTJM, dan lain sebagainya. Itu memang harus diklik submit. Karena kalau tidak seperti itu, kami tidak bisa memproses data Bapak dan Ibu, karena dokumennya tidak masuk ke dashboard kami. Begitu. Karena kalau misalnya belum disubmit, kami tidak bisa mengakses dokumen yang sudah Bapak dan Ibu upload. Begitu. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk saya belum mengklik tombol tutup kolaborasi, tetapi otomatis tertutup. Apakah harus juga menutup hari ini? Nah, mungkin ini juga dari Bu Gracia bisa dibantu. Apakah kalau misalnya belum menutup kolaborasi, itu kolaborasi dari mata kuliah tersebut akan otomatis tertutup? Tidak, Bu Saskia. Harusnya nanti akan ada periode tersendiri di mana tim program kami akan mengumumkan apabila memang tidak ada aksi begitu ya, atau tidak ada inputan dari praktisi maupun dosennya, maka tim program pada periode tertentu mungkin sekitar Desember begitu, sebelumnya kami tentunya akan infokan ke Bapak Ibu sekalian bahwa kami akan paksa tutup apabila memang tidak ada isian di logbook maupun di BAP, maupun tidak ada info pada saat kami menghubungi Bapak Ibu via email maupun via WhatsApp Blast. Seperti itu, Bu Saskia. Mungkin saya sedikit demo account untuk Bapak Ibu sekalian, karena sepertinya banyak yang menanyakan teknis begitu ya. Betul. Kalau diperbolehkan. Silakan Bu Gracia. Ya, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu masuk ke akun, mungkin ini saya tunjukkan dari masuk awalnya ya Bapak Ibu, karena sepertinya pada bingung maksudnya di mana. Bapak Ibu bisa mengunjungi laman di dashboard ya Bapak Ibu. Ini karena akun dummy, jadi buat trial, tapi kalau Bapak Ibu nanti masuknya di sini, di dashboard praktisimengajar.id. Nah, pada saat Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu akan melihat laman seperti ini. Silahkan masukkan saja akun Bapak Ibu sekalian apa, kemudian nanti diklik I'm not a robot, kemudian masuk. Nah, saat Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu bisa klik di data keuangan. Di sini Bapak Ibu akan melihat paling bawah kalau ada catatan revisi begitu ya. Ini sebagai contoh. Ini adalah dari tim program menginformasikan mohon direvisikan, misalnya nomor KTP tidak sesuai atau file pendukung apa yang harus diupload. Nah, begitu Bapak Ibu mengedit, kemudian kirimkan data. Nah, di sini Bapak Ibu klik iya, maka baru disinilah tim admin dari tim program bisa mereview kembali data keuangan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang bingung, tadi ada yang tanya juga nomor bantuan di mana, di sini Bapak Ibu di pojok kanan bawah ada klik hubungi bantuan. Segala kesulitan Bapak Ibu, segala kesulitan teknis silahkan dituliskan di sini dan dikirimkan. Ada tim IT kami yang akan membantu untuk menjawab case by case segala kesulitan Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk logbook praktisi, Bapak Ibu bisa akses di pojok kiri di sini, silakan diklik, kemudian bisa tambah pertemuan. Nah, apabila Bapak Ibu tidak melihat tambah pertemuan, kadang perlu di-scroll begitu ya Bapak Ibu, kadang Bapak Ibu dosen juga seperti itu. Nah, bila Bapak Ibu dosen melihat tombol di sini tulisannya logbook praktisi, maka Bapak Ibu dosen ada salah daftar, yaitu akun yang didaftarkan adalah akun praktisi, bukan akun dosen. Apabila hal itu terjadi, Bapak Ibu perlu menghubungi bantuan untuk mengganti akun Bapak Ibu sekalian menjadi akun dosen. Kalau ini akun dosen, maka tulisannya bukan logbook praktisi. Kalau di sini logbook praktisi, maka ini adalah akun praktisi. Flow-nya, tahapannya adalah praktisilah yang akan mengisi pertemuan. Jadi di sini ada bisa di-scroll, Bapak Ibu bisa melihat statusnya seperti apa, apakah sudah disetujui dosennya atau masih draft, kalau masih draft harus dikirim, kalau masih revisi harus direvisikan, dan seterusnya. Di sini bisa tambah pertemuan juga. Nah, bagi Bapak Ibu dosen, nanti kelihatan itu adalah sebagai
berita acara pembelajaran. Jadi di sini saya coba login sebagai dosen, yang terlihat adalah berita acara pembelajaran. Di sini Bapak Ibu bisa melihat kelas-kelas yang ada, kemudian dilihat pertemuannya, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa scroll juga ke kanan untuk melihat status yang masih draft atau sudah disetujui atau terpublikasi. Nah, di sini dosenlah yang akan menerima dan mengisikan isian-isian yang perlu diisikan. Kemudian kalau sudah, jangan lupa dicentang dan klik kirim. Nanti setelah klik kirim, barulah tulisannya ada status disetujui. Nah, setelah ini semua disetujui, baru praktisi bisa klik tombol tutup kolaborasi. Dan kemudian move on ke generate SPTJM. Seperti itu Bapak Ibu, semoga ada demo ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Bu Saskia. Terima kasih banyak Bu Gracia atas sedikit live tutorialnya ya, sehingga bisa memberikan informasi dan gambaran kepada Bapak dan Ibu apabila memiliki case yang mungkin hampir sama, yaitu belum melakukan submit atau masih ada yang bingung. Saya mungkin lanjutkan sedikit ke tanya jawab. Ini ada informasi terkait dengan bagaimana untuk praktisi yang memilih jalur pro bono, apakah ada yang perlu dilengkapi dari praktisi? Mungkin Mbak Indri bisa dibantu untuk menjawab. Terima kasih Bu Saskia. Untuk praktisi pro bono, kita tidak mempersyaratkan adanya data keuangan seperti NPWP ataupun buku tabungan, tapi untuk nomor NIK tetap dipersyaratkan untuk keperluan administrasi kita. Kira-kira begitu Bu Saskia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Indri. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya terkait dengan upload SPTJM. Apakah upload SPTJM adalah tahap terakhir dari seluruh proses kolaborasi di praktisi mengajar? Apakah masih ada lagi dokumen yang harus diberikan atau diperlukan? Mungkin dari Mbak Indri atau Bu Gracia bisa membantu menjawab terkait dengan step by step-nya. Setelah SPTJM, apakah masih ada lagi dokumen yang diperlukan? Baik, mungkin saya terlebih dahulu nanti bisa dilengkapi oleh Mbak Indri. Bapak Ibu, bagi yang sudah upload SPTJM, maka tim program membutuhkan beberapa hari untuk memverifikasi segala dokumen Bapak Ibu. Nah, di situ Bapak Ibu bisa cek berkala email maupun WhatsApp apabila ada hal-hal yang perlu direvisikan. Kemudian dari tim program akan memproses dan membuat beberapa dokumen yang perlu diajukan ke LPDP. Nah, di sini prosesnya memang cukup panjang Bapak Ibu karena mengingat ada peraturan-peraturan dan juga ada tahapan-tahapan dari beberapa kementerian, karena kami di pihak kementerian satunya dan satunya ada kementerian sebelah begitu ya. Ada birokrasi dan juga peraturan yang harus dipenuhi. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu, kami tentunya akan memproses segalanya dengan yang terbaik dan tercepat. Harapannya memang bisa kami segera cairkan ke Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nanti bisa dilengkapi oleh Mbak Indri untuk tahapannya apa saja. Terima kasih Bu Gras. Jadi memang betul seperti yang dikatakan oleh Bu Gracia tadi, saya hanya menambahkan sedikit, untuk setelah SPTJM sebenarnya tidak ada yang perlu dilengkapi lagi jika data Bapak Ibu itu sudah clear atau sudah tidak ada revisi. Namun yang jadi masalah adalah jika data Bapak Ibu itu masih ada revisi, mohon untuk dilakukan revisi terlebih dahulu. Nah, mungkin ini ada beberapa case yang perlu saya tekankan lagi, ada beberapa praktisi yang sudah melakukan revisi namun belum klik tombol submit revisi, sehingga statusnya masih menjadi draft atau akun revisi seperti yang dijelaskan Bu Saskia sebelumnya. Jadi untuk menjadi statusnya menjadi sudah direview, nah kalau sudah direview itu berarti sudah clear Bapak Ibu, jadi sudah lolos verifikasi dari pihak kami, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir, hanya tinggal menunggu honor pencairannya saja. Terima kasih Bu Saskia. Terima kasih banyak Mbak Indri. Saya mungkin melanjutkan beberapa pertanyaan lagi ya sambil kita menunggu akhir acara di jam 8.
karena masih banyak sekali mungkin pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang mungkin memiliki masalah yang hampir-hampir mirip kalau saya perhatikan begitu. Nah, terkait dengan revisi account gitu ya, revisi profile, setelah mereka melakukan revisi, statusnya adalah masih di review begitu. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Karena sampai saat ini akunnya masih di review dan memang sudah cukup lama dalam status tersebut gitu. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Gracia atau Mbak Indri. Oke, mungkin saya bantu jawab untuk akun yang masih statusnya menunggu di review gitu ya Bu Saskia. Menunggu di review biasanya kita setiap hari melakukan pengecekan berkala gitu untuk update akun-akun siapa saja yang statusnya memang masih under review atau menunggu review sehingga bisa kita naikkan menjadi review atau sudah di review gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang mengalami kendala itu memang kami menemukan adanya bugs juga di sistem di mana status Bapak Ibu yang sebelumnya sudah review itu kembali menjadi menunggu review. Jadi untuk kasus seperti itu Bapak Ibu mohon hubungi helpdesk kita atau hubungi bantuan yang tadi sudah ditunjukkan oleh Bu Gracia untuk ditindak lanjutnya lebih lanjut ya. Jadi untuk kita naikkan statusnya menjadi sudah di review. Terima kasih Bu Saskia. Terima kasih banyak Mbak Indri. Saya lanjutkan ke pertanyaan terkait dengan batas kolaborasi yang didanai adalah 18 November 2022 pukul 23.59. Apakah hal tersebut sama dengan menutup kolaborasi? Karena sampai saat ini masih banyak yang error. Mungkin bisa dibantu jawab apakah batas kolaborasi dan penutupan kolaborasi ini satu hal yang sama gitu Bapak Ibu. Mungkin dari Mbak Indri. Ya, terima kasih Bu Saskia. Jadi untuk batas kolaborasi benar memang sampai tanggal 18 November 2022. Tapi untuk kelengkapan proses pelaporan akhir, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Alfian, memang kita masih menunggu sampai tanggal 25 November 2022 seminggu setelah itu. Karena kan mungkin butuh proses untuk mengisi logbook atau memverifikasi logbook tersebut. Nah, namun kami menyarankan juga untuk submit lebih awal sebelum tanggal 25 November. Dikarenakan takutnya di tanggal 25 November semua traffic di platform kita itu tinggi ya sehingga mungkin akan menjadi kesulitan untuk Bapak Ibu untuk mengunggah laporan. Sekian Bu Saskia, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Indri. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya Mbak Indri dan Bapak Ibu sekalian supaya tidak melebihi waktu yang sudah kita mohon izinkan kepada Bapak dan Ibu untuk menyita waktunya sampai dengan jam 8 malam begitu. Sudah lama disetujui oleh dosen pengampu, apakah masih harus menutup kolaborasinya? Jadi penutupan kolaborasi ini apakah sebenarnya harus dilakukan oleh semua praktisi atau bagaimana? Mungkin karena masih banyak Bapak dan Ibu di sini yang mungkin kurang ngeh gitu ya terkait dengan penutupan kolaborasi di dalam platform. Jadi mungkin bisa dibantu dijelaskan ulang dari Bu Gracia atau Mbak Indri. Dari Bu Gracia ya. Ya, baik. Izin menjawab. Bapak Ibu, untuk praktisi memang setelah logbooknya disetujui oleh dosen melalui berita acara pembelajaran, Bapak Ibu memang harus klik tutup kolaborasi. Karena dari situlah Bapak Ibu baru bisa generate SPTCM dan upload SPTCM. Seperti itu Bapak Ibu untuk proses pencairan honornya. Nah, sedangkan dari dosen nanti ada yang terpisah. Nah, nanti kami akan adakan sesi mengenai Monef. Hal itu nanti agak terpisah Bapak Ibu. Jadi kalau khusus Bapak Ibu sekalian, mohon perhatikan setelah disetujui logbooknya, silakan klik tutup kolaborasi di platform. Bagi dosen yang belum meng-approve atau menerima logbook praktisinya, silakan di-approve melalui berita acara pembelajaran. Baik, begitu Bu Saskia, saya kembalikan. Terima kasih banyak Bu Gracia. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, ini di Zoom chat saya new message-nya itu setiap detik selalu naik ya. Terima kasih banyak atas Bapak dan Ibu sudah sangat excited dalam
acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu praktisi, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah, dan mungkin juga apabila ada koordinator perguruan tinggi yang telah hadir pada malam hari ini. Oke. Mungkin apakah kita mau diperpanjang sampai di jam 20.30, Bapak Ibu? Apakah tidak apa-apa? Begitu? Oke ya, kita... Mbak Saskia, Ya. maaf, saya ambil keputusan kita harus perpanjang ya, ini karena banyak sekali concern. Jadi memang kita akan komit ke jam 8 ya untuk acara ini, dan terima kasih buat tim pelaksana semuanya sudah menjawab dengan baik. Mbak Saskia juga semangat. Mbak Gracia yang sedang COVID, nyoba bela-belain juga untuk tampil showtime. Cepat sembuh ya Mbak. Nah, rekan-rekan praktisi dan dosen, bagi Anda semua yang sudah terjawab pertanyaannya dan ingin izin untuk pamit, silakan, monggo. Dan bagi rekan-rekan dosen dan praktisi lainnya yang masih tetap akan stay sampai jam 20.30, kita lihat nanti ya sampai jam berapa. Kita akan tetap coba stay ya. Jadi kita akan terus ya stay sampai kira-kira kita coba jam 20.30. Begitu. Bagi Bapak Ibu yang sudah terjawab pertanyaannya, monggo silakan untuk izin pamit, tidak apa-apa, karena juga sampai detik ini masih banyak praktisi yang berusaha untuk login untuk masuk, bisa memberikan tempat untuk mereka bisa gabung begitu. Terima kasih semuanya. Kita lanjut lagi, tetap semangat teman-teman semuanya. Ayo. Oke, terima kasih banyak Pak Gama. Oke, mohon izin Bapak Ibu saya lanjutkan ke acara tanya jawab pada malam hari ini. Mungkin pertanyaan terkait apabila terdapat human error pada saat pengisian skema yang seharusnya eselon 3, tetapi yang dipilih pada saat itu adalah pro bono, dan sudah lolos seleksi juga, sudah dilaksanakan juga sesuai dengan jadwal. Untuk surat pengajuan pergantian skema tersebut sudah pernah diajukan oleh perguruan tinggi pada awal kegiatan. Nah, mungkin untuk case seperti ini, apakah memungkinkan Bapak Ibu, mungkin dari Mbak Indri atau Bu Gracia bisa membantu menjawab, apakah memungkinkan untuk melakukan penggantian skema pada saat ini? Ya, mungkin saya izin menjawab, nanti bisa dibantu sama Pak Alfian. Bapak Ibu, kami berpatokan dengan pelaporan pengumuman lolos seleksi yang sudah ada di dashboard Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu di akun laman Bapak Ibu sekalian ada pengumuman yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alfian juga. Nah, di file pengumuman tersebut Bapak Ibu bisa melihat skemanya yang lolos seleksi apa, dengan perguruan tinggi mana, kemudian eselon berapa, dan tipenya apakah berbayar atau pro bono. Nah, kami sudah tidak bisa mengganti apa yang sudah diumumkan dan juga yang sudah tertulis di SK, begitu Bapak Ibu. Jadi di sini ada Pak Alfian yang bisa membantu untuk hal-hal legalnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Saskia, Bu Grace. Nah, untuk terkait pertanyaan praktisi, apakah masih bisa merubah terkait skema kolaborasi dan sebagainya, dari tim kami, untuk saat ini belum bisa merubah terkait dengan skema kolaborasi yang ditentukan bagi Bapak Ibu praktisi pada tahap awal. Nah, karena dengan hal tersebut juga kita sudah melaporkan terkait skema kolaborasi Bapak atau Ibu yang sudah disepakati di awal, sehingga hal tersebut tidak dapat kami rubah. Begitu penjelasannya, Bu Saskia. Oke, terima kasih banyak Mas Alfian dan Bu Gracia. Saya mungkin lanjutkan terkait dengan yang paling banyak ditanyakan adalah terkait dengan revisi surat pernyataan. Kenapa kalau misalnya ingin merevisi surat pernyataan, tapi waktu kita mau upload, file tidak bisa muncul atau tidak bisa submit? Kira-kira kalau praktisi atau misalnya dosen memiliki case seperti ini, apa yang harus dilakukan, Bu Gracia atau Mbak Indri? Bu Saskia, itu tadi surat pernyataan ya? Surat pernyataan, betul. Baik, kalau surat pernyataan, ya silakan Mbak Indri. Enggak, mungkin bisa dijawab oleh Mas Alfian karena beliau yang handle surat pernyataan, Bu Saskia. Oke, silakan Mas. Dari Mas Alfian ada jawaban kah kira-kira terkait hal ini?
Oke, baik. Terima kasih. Terkait dengan revisi surat pernyataan bagi Bapak Ibu praktisi, kami juga sudah melakukan WA Blast di 2 hari lalu. Jadi mohon dicek juga bagi Bapak Ibu praktisi, apabila menerima WA dari tim kami, itu nanti akan diarahkan melalui link Airtable dan untuk panduannya bisa diperhatikan di sana. Nah, apabila Bapak Ibu masih mengalami kendala terkait dengan surat pernyataan dan sebagainya, itu nanti Bapak Ibu bisa langsung menghubungi pusat bantuan di laman program praktisi mengajar kami. Dan nanti hal tersebut akan dijawab case by case oleh tim program praktisi mengajar. Mungkin seperti itu Mbak Saskia. Oke, baik. Dan mungkin saya ingatkan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu apabila memiliki kendala begitu terkait dengan mungkin upload dokumen, upload misalnya data-data keuangan, Bapak Ibu bisa langsung melakukan hubungi bantuan yang ada di kolom sebelah kanan dashboard begitu ya Bapak Ibu, supaya dari tim IT kami bisa langsung mengeskalasi kebutuhan Bapak dan Ibu sesuai case by case gitu. Saya lanjutkan. Apakah pencairan dana menunggu semua selesai atau yang sudah selesai atau sudah lengkap duluan dapat diproses terlebih dahulu? Mungkin hal ini bisa dijawab oleh Mbak Indri. Oke, terima kasih Bu Saskia. Jadi untuk proses pencairan kita akan lakukan bertahap ya. Untuk praktisi yang memang sudah lengkap dokumen-dokumennya akan kita dahulukan proses pencairannya, dan sambil paralel kita melakukan follow up untuk praktisi yang masih berstatus revisi akunnya gitu. Begitu Bu Saskia, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Indri. Saya kembali mengingatkan kepada Bapak dan Ibu apabila akun atau profilnya masih dalam status revisi, belum disubmit atau belum juga diperbaharui informasinya, mungkin ada kebutuhan atau kesalahan dari mistyping atau typo yang tadi sempat mungkin diinformasikan di awal gitu ya, mungkin bisa segera melengkapi, memperbaiki, dan bisa mengsubmit kembali profil atau data-data Bapak dan Ibu supaya bisa cepat dieskalasi dan direview oleh tim kami. Karena setiap hari tim kami melakukan mungkin ada ribuan ya Mbak Indri ya untuk mereview data-data Bapak dan Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu semakin lama mensubmit, berarti ya akan semakin lama untuk direview karena setiap harinya dari tim harus mereview ribuan data-data atau dokumen-dokumen. Oke, saya mungkin melanjutkan bagaimana kita tahu bahwa status kita sedang direview. Apakah ada sign atau mungkin ada informasi di dashboard Bapak Ibu untuk status profil praktisi yang sedang direview begitu? Silakan. Mungkin mohon dikoreksi ya jika salah Bu Gracia, karena ini kan kita harus lihat dari akun praktisi ya. Namun jika melihat dari akun yang saya dapat untuk praktisi mengajar, untuk status jika sudah clear, itu statusnya akan berubah menjadi sudah review atau sudah direview. Namun jika Bapak Ibu sedang dalam proses revisi atau akun revisi, itu statusnya menjadi draft. Jadi draft itu Bapak Ibu boleh mengubah atau ya mengubah data isian di platform supaya bisa diklik lagi submit. Jika sudah diklik submit atau revisi, itu maka akan berubah lagi statusnya menjadi menunggu review. Nah, jika sudah menunggu review, tim kami akan mengecek kembali dan akan mengklik kolom atau tombol sudah direview, sehingga di akun Bapak Ibu pun atau di dashboard Bapak Ibu pun akan muncul sudah direview. Mungkin kira-kira begitu. Mohon koreksi ya Bu Gracia jika terdapat kesalahan pemaparan. Terima kasih. Iya, sudah betul Mbak Indri. Jadi Bapak Ibu di akun Bapak Ibu sekalian selaku praktisi bisa melihat nanti ada statusnya sedang direview atau sudah review begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Terima kasih banyak Mbak Indri dan Bu Gracia. Saya mungkin ini ada yang butuh informasi kembali untuk terkait 18 November ini, apakah tutup kolaborasi di kelas atau di platform praktisi mengajar. Keduanya ya Bapak Ibu ya, betul ya.
Jadi Bapak Ibu hari ini, Bapak dan Ibu harus menutup kolaborasi yang ada di platform. Jadi hari ini adalah batas terakhir Bapak dan Ibu bisa melakukan kolaborasi, baik di kolaborasi pendek dan juga kolaborasi intensif, begitu. Nah, setelah Bapak dan Ibu mungkin menutup kolaborasinya, Bapak dan Ibu mungkin bisa mengisi survei begitu, lalu akan muncul tombol untuk bisa download atau generate SPTJM-nya. Betul begitu ya Bu Gracia? Ya, setelah itu Bapak dan Ibu, baik, setelah itu Bapak dan Ibu mungkin bisa melakukan pengisian SPTJM dan bisa disubmit ke kami, ke tim praktisi mengajar sebelum tanggal 25 November. Kenapa sebelum tanggal 25? Karena khawatirnya ada revisi-revisi yang diperlukan terkait dengan mungkin data keuangan, data SPTJM, surat pernyataan, dan lain-lain, sehingga kita masih punya spare waktu sampai di tanggal 25 November tersebut untuk memperbaiki. Sehingga nanti di 25 November, data Bapak dan Ibu sudah clear dan sudah siap untuk diajukan ke tim LPDP untuk melakukan pencairan. Mungkin seperti itu ya Bapak dan Ibu, kalau misalnya bisa saya simpulkan hasil diskusi atau hasil pemaparan dari Mbak Indri dan Mas Alfian pada malam hari ini. Saya mungkin lanjut untuk mungkin beberapa hal ya terkait dengan data keuangan. Apakah boleh Mbak Indri buku tabungan itu adalah capture QR code? Oke, terima kasih. Memakai bank digital ya, jadi mungkin nggak ada buku tabungan gitu. Betul, Bu Gracia. Kami memahami bahwa memang zaman sekarang di era digital, buku tabungan untuk beberapa bank sudah tidak dikeluarkan lagi, sehingga selama dokumen atau yang diupload itu valid dan legal, itu akan kami pertimbangkan sebagai acuan kami untuk melakukan verifikasi. Jadi seperti misalnya untuk buku tabungan bisa menggunakan screenshot dari M-Banking, tapi dipastikan harus memuat nama dan nomor rekening Bapak Ibu secara jelas. Ya Bu Saskia ya, ataupun misalnya dari rekening koran yang diissue oleh bank setiap bulannya, itu Bapak Ibu boleh screenshot ke kami bagian datanya saja gitu. Jadi yang intinya memuat secara jelas banknya apa, nomor rekeningnya berapa, dan namanya siapa gitu. Lalu selanjutnya untuk NPWP pun begitu, jika memang Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk upload NPWP secara kartu fisik, itu mungkin Bapak Ibu bisa mengeceknya kembali di halaman IDJP atau pajak online ya, atau DJP online. Itu di situ bisa biasanya di provide e-card untuk NPWP, dan itu bisa kami gunakan untuk sebagai acuan verifikasi data NPWP juga. Terima kasih Bu Saskia. Baik, terima kasih banyak Mbak Indri. Saya melanjutkan dari pertanyaan mungkin ini dari koordinator perguruan tinggi ya, terkait dengan praktisi yang mengundurkan diri di tengah-tengah kolaborasi karena banyak alasan. Apakah juga perlu menutup kolaborasinya atau hanya cukup memproses pengunduran diri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya? Kira-kira mungkin dari Mas Alfian mungkin bisa membantu ya terkait dengan pengunduran diri praktisi ini. Baik Bu Saskia. Nah, terkait dengan pengunduran diri atau pembatalan kolaborasi dari pihak koordinator PT maupun dari praktisi, mohon Bapak Ibu dapat menghubungi pusat bantuan pada laman program praktisi mengajar. Nanti dari tim kami juga akan melakukan input ataupun memberikan surat pernyataan begitu. Jadi nanti akan diarahkan, nanti Bapak koordinator perguruan tinggi akan mendapatkan surat pernyataan pembatalan kolaborasi, kemudian dari sisi praktisi juga akan mendapatkan surat pernyataan kolaborasi yang wajib diisi dan diinput pada link yang kami sediakan. Mohon juga untuk perhatiannya bagi Bapak Ibu praktisi yang akan mengajukan pembatalan kolaborasi untuk dapat menggunakan materai 10.000 dan tanda tangan di atas materai. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan e-materai, mohon saya himbau kembali untuk tanda tangan jangan menimpa pada e-materai, karena hal tersebut tidak dapat kami validasi terkait keabsahan e-materai tersebut. Begitu Ibu Saskia. Baik, terima kasih banyak Mas Alfian. Mungkin juga melanjutkan pertanyaannya terkait dengan jumlah pertemuan yang tidak sesuai plan, tapi mungkin jamnya sudah cukup begitu ya, apakah itu tidak apa-apa? Misalnya di plan-nya pertemuannya 5 kali, tapi nyatanya hanya 4 kali begitu. Mungkin bisa dibantu dijawab dari Mas Alfian terkait dengan hal ini.
Oke, baik. Jadi terkait dengan plan dan realisasi pada kelas kolaborasi yang Bapak Ibu lakukan, semisal realisasi dari Bapak Ibu pertemuan 4 kali, namun hanya melakukan pertemuan 3 kali. Dan ini kita juga harus memperhatikan skema kolaborasi yang Bapak Ibu pilih sebelumnya. Kita menentukan bahwasanya batas minimal kolaborasi pendek yaitu 4 jam dan batas maksimal 10 jam. Apabila Bapak Ibu sudah memenuhi batas minimal 4 jam, maka itu tidak menjadi masalah. Namun perlu ditekankan kembali terkait dengan skema kolaborasi intensif, ini kita minimal 12 jam dan maksimal 41 jam. Nah, mohon bagi Bapak Ibu praktisi sekalian untuk melihat kembali di logbook Bapak Ibu, apakah apabila Bapak Ibu sudah atau menginput skema kolaborasi intensif ini sudah memenuhi batas yang sudah kita tentukan tersebut. Begitu, Bu Saskia. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Alfian. Mungkin ini juga perlu ditanyakan ya, karena ada beberapa praktisi yang men-DM saya secara langsung terkait dengan di SPTJM mereka tertulis untuk honorariumnya adalah Rp0. Apakah itu artinya dari praktisi tidak menerima honorarium? Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Indri. Oke, terima kasih Bu Saskia. Ya, banyak juga memang pertanyaan di chat ya, yang menyatakan bahwa SPTJM-nya tertera nilai Rp0. Jadi SPTJM ini memang tergenerate dari logbook yang Bapak Ibu upload. Jadi kan kita juga mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Alfian dalam presentasinya bahwa kita memiliki minimum jam untuk supaya dapat bisa mendapatkan honor. Untuk kolaborasi intensif 12 jam dan kolaborasi pendek itu 4 jam. Nah, jika jumlah total jam Bapak Ibu itu kurang dari jumlah minimum, maka memang akan otomatis tergenerate honornya sebesar Rp0. Atau dengan kata lain, memang Bapak Ibu tidak bisa mengklaim honor Bapak Ibu karena tidak memenuhi ketentuan jam minimum. Begitu kira-kira Bu Saskia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Indri. Mungkin saya juga menginformasikan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa logbook praktisi atau misalnya kolaborasi mata kuliah Bapak dan Ibu itu tidak bisa otomatis tertutup ya Bapak Ibu. Jadi memang harus ditutup secara manual dari Bapak dan Ibu begitu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apakah logbook atau kolaborasi itu akan tertutup secara otomatis, itu tidak ya Bapak dan Ibu. Mungkin harus ditutup secara manual dari Bapak dan Ibu, dari mungkin dosen dan praktisi menutup kolaborasi mata kuliah tersebut begitu. Oke, nah mungkin status untuk praktisi itu bisa dilihat juga pada dashboard Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu mungkin login gitu ya ke dashboard praktisi mengajar, Bapak dan Ibu bisa melihat status dari profil Bapak dan Ibu itu sudah seperti apa. Apakah statusnya review ataukah statusnya diturunkan menjadi revisi begitu. Itu semua ada di profile dashboard Bapak dan Ibu. Mungkin sedikit informasi begitu ya untuk Bapak dan Ibu yang lumayan banyak ini yang mungkin masih bingung terkait dengan status, lihat statusnya di mana, atau mungkin status saya seperti apa saat ini. Mungkin bisa login dulu ke dashboard praktisi mengajar, lalu dilihat juga di situ ada informasi tentang status Bapak dan Ibu semua. Nah, pukul berapa maksimal kolaborasi ditutup pada hari ini? Dari Mbak Indri mungkin bisa bantu menjawab? Ya, terima kasih Bu Saskia. Untuk kolaborasi yang akan kita danai, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya juga oleh Pak Alfian adalah pukul 23.59. Jadi jika Bapak Ibu masih ada kegiatan untuk kolaborasi mengajar, di malam ini setelah acara ini selesai ataupun sedang berlangsung, itu masih bisa diklaim di logbook. Bisa dilaporkan di logbook sehingga nanti akan tergenerate total jamnya di SPTJM. Begitu Bu Saskia, terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan tanggal-tanggal di gelombang-gelombang sebelumnya, mungkin bisa diinformasikan kembali Mas Alfian tanggal tersebut itu untuk melakukan revisi di SPTJM atau di surat pernyataannya saja? Oke, baik.
terkait dengan tanggal pada surat pernyataan, mungkin yang pertama itu mohon disesuaikan dengan panduan yang sudah kami berikan melalui blast WA beberapa hari lalu kepada praktisi yang memang harus melakukan revisi daripada surat pernyataan. Nah, saya juga baca tadi di komen terkait dengan surat pernyataan ini banyaknya Bapak Ibu praktisi yang memang tidak bisa mencari namanya lagi ya di link yang sudah kami sediakan. Nah, apabila mengalami kendala tersebut, mohon untuk melaporkan juga ke helpdesk kami atau pusat bantuan melalui laman praktisi mengajar. Kemudian untuk tanggal pada SPTJM ini, itu tanggalnya acuannya yaitu menjadi apabila Bapak Ibu itu melakukan upload atau generate SPTJM di hari ini, maka untuk tanggalnya disesuaikan pada hari ini. Begitu, Bu Saskia. Baik, terima kasih banyak Mas Alfian. Mungkin juga informasi kepada Bapak dan Ibu praktisi, memang beberapa hari lalu kami fokus mengirimkan WA Blast supaya Bapak dan Ibu mungkin notice gitu ya terkait dengan hal-hal apa yang perlu di-upload, hal-hal apa yang perlu direvisi oleh Bapak dan Ibu begitu. Nah, ini ada yang masuk bahwa posisinya sudah beberapa kali profil direvisi, tapi ada WA yang masuk terus begitu. Nah, mungkin bisa dicek kembali Bapak Ibu apakah profil Bapak dan Ibu sudah terrevisi atau tersubmit begitu ya. Karena apabila Bapak dan Ibu belum mensubmit profil tersebut, kami akan tetap mengirimkan WhatsApp-nya karena nama Bapak dan Ibu masih ada di dalam list revisi begitu. Kami akan tetap mengirimkan reminder apabila dokumen Bapak dan Ibu belum masuk ke dashboard kami begitu Bapak dan Ibu. Oke. Ada pertanyaan juga, apakah surat pernyataan yang ada di data keuangan itu wajib diisi karena informasinya adalah opsional? Dari Mas Alfian, mungkin bisa dibantu untuk menjawab. Oke, baik. Mungkin surat pernyataan ini surat pernyataan ada di awal kesediaan praktisi ya, Bu Saskia ya. Jadi untuk surat pernyataan ini wajib diisi dan mohon disesuaikan dengan panduan yang sudah kami berikan kepada Bapak Ibu, dan itu kita masih menunggu beberapa revisi-revisi dari para praktisi gitu, Bu Saskia. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Alfian. Ini mungkin ada beberapa praktisi yang baru bisa join karena tadi kapasitas dari Zoom malam ini sudah full begitu, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang berulang. Termasuk dengan bagaimana apabila logbook belum disetujui oleh dosen, apakah praktisi tetap bisa melakukan penutupan kolaborasi? Mungkin hal ini bisa dijawab oleh Bu Gracia, silakan Bu. Ya, baik Bu. Boleh diulang Bu, tadi saya agak problem internet. Oke, terkait dengan logbook praktisi yang belum disetujui oleh dosen, sedangkan batas penutupan kolaborasi kan di malam ini. Apakah itu akan menjadi masalah apabila praktisi langsung melakukan penutupan kolaborasi begitu? Oh iya, baik. Nggak bisa Bapak Ibu, tutup kolaborasinya tidak akan bisa diklik tanpa dosennya sudah approve melalui berita acara pembelajaran. Jadi Bapak Ibu memang hari ini terakhir itu adalah terakhir pelaksanaan perkuliahannya. Jadi Bapak Ibu masih memiliki waktu untuk mengejar dosennya begitu ya, untuk bisa melengkapi berita acara pembelajarannya. Sedangkan dosennya juga bisa mengejar praktisinya untuk melengkapi logbook yang ada. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah lengkap semua, sudah di-approve oleh dosennya, maka Bapak Ibu baru bisa klik tombol tutup kolaborasi. Begitu Bu Saskia. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Gracia. Nah, terkait dengan status pada profil SPTJM terunggah dan kolaborasi telah ditutup, itu berarti memang sudah 100% kolaborasi sudah ditutup ya, Bu Gracia dan Mbak Indri ya. Jadi, next step-nya adalah tinggal menunggu informasi apabila ada revisi dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait dengan pencairan dana apabila ada, dan menunggu pencairan dana keluar, begitu ya Mbak Indri ya? Betul, Bu Saskia. Jika memang SPTJM sudah terunggah, biasanya atau seharusnya data keuangan itu sudah diverifikasi atau sudah lolos verifikasi. Sehingga Bapak Ibu tinggal menunggu apakah ada revisian dari SPTJM-nya atau tidak. Jika SPTJM-nya tidak ada masalah, maka akan kita lanjutkan ke proses pencairan honornya. Terima kasih Bu Saskia.
Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Indri. Nah, terkait dengan jam kolaborasi pendek yang tidak memenuhi 4 jam, apakah bagaimana dengan honor praktisinya? Apakah tetap dibayarkan sesuai dengan jamnya atau kalau tidak memenuhi 4 jam, kriteria 4 jam itu tidak dibayarkan? Mungkin bisa dibantu oleh Mas Alfian terkait hal ini ya. Mohon boleh diulang, Bu Saskia. Maaf. Iya, terkait dengan jam kolaborasi di kolaborasi pendek, minimum untuk jamnya kan adalah 4 jam. Apabila tidak memenuhi kriteria 4 jam tersebut, apakah honor praktisi tidak dibayarkan, begitu Mas? Oke, baik, Bu Saskia. Jadi sesuai dengan ketentuan dan sosialisasi yang kita lakukan selama ini, bahwasanya batas minimal kolaborasi yaitu dalam skema pendek 4 jam. Apabila praktisi memang tidak memenuhi batas yang sudah ditentukan oleh tim program, maka dengan sayang sekali dan permintaan maaf dari tim program praktisi mengajar, terkait kelas kolaborasi Bapak Ibu praktisi tidak dapat didanai. Begitu, Bu Saskia. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Alfian. Nah, terkait revisi logbook, apakah bisa dilakukan terkait dengan revisi logbook praktisi ini, Bapak Ibu dari Ibu Gracia mungkin bisa dibantu? Apakah memungkinkan untuk merevisi logbook praktisi begitu? Oh, sorry, masih di mute. Untuk revisi logbook praktisi masih bisa Bapak Ibu, tetapi melalui dosennya. Jadi dosen melalui fitur berita acara pembelajaran yang akan klik untuk revisi pertemuan-pertemuan yang perlu direvisikan. Seperti itu Bapak Ibu. Namun case-nya kalau sudah tutup kolaborasi dan sudah generate dan upload SPTJM, itu sudah tidak bisa tidak bisa direvisi. Nah, apabila ingin merevisi logbook yang sudah ada, Bapak Ibu perlu klik hubungi bantuan di dashboard untuk bisa menjelaskan kasusnya kenapa, nanti baru dari tim program yang akan bisa turunkan statusnya untuk bisa menjadi terbuka untuk revisi. Begitu Bapak Ibu. Silakan Bu Saskia, saya kembalikan. Oke, baik. Oke, terkait dengan apabila masih kurang 1 kali pertemuan lagi, apakah bisa dilanjutkan sebelum tanggal 25 November sesuai batas SPTJM nih? Mungkin informasi ini bisa dibantu dijawab oleh Mbak Indri, begitu? Oke, Bu Saskia, seperti yang sudah kita tekankan bahwa memang untuk proses pelaksanaan kolaborasi ini hanya bisa diklaim atau dilakukan sampai dengan tanggal 18 November 2022 pukul 23.59. Sedangkan untuk batas 25 November adalah proses pembuatan laporan akhir dan revisian. Sehingga untuk kolaborasi yang dilakukan setelah 18 November maka tidak bisa diklaim untuk didanai ya Bu Saskia. Mungkin selain itu saya ada tambahan juga terkait tambahan pertanyaan dari Bapak atau Ibu di chat terkait total jam yang untuk memastikan total jamnya itu sudah betul atau belum, itu Bapak Ibu bisa melihatnya di SPTJM yang digenerate oleh sistem. Jika memang jamnya sudah sesuai, maka Bapak Ibu bisa langsung mendownload, menandatangani dan mengupload ulang SPTJM-nya tersebut. Namun jika ada kekeliruan, misalnya Bapak Ibu kolaborasi pendek sudah mengupload logbook selama 6 jam, namun honornya 0, itu bisa menghubungi kami melalui pusat bantuan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Begitu Bu Saskia, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Indri. Oke, ini ada satu pertanyaan terkait apabila dosen pengampunya meninggal dan passwordnya tidak ada sehingga logbook kolaborasinya belum bisa diterima. Ini kalau case-nya seperti ini mungkin bisa dibantu Mas Alfian untuk pencerahannya. Oke, baik. Koordinasi dengan koordinator perguruan tinggi dulu ya Bu Saskia, bagaimana baiknya atau memang apabila sudah dari tim perguruan tinggi tidak merespon atau bagaimana, boleh langsung menghubungi melalui pusat bantuan. Nah, biasanya terkait dengan dosen pengampu juga kita bisa melakukan pergantian seperti itu Bu Saskia.
Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Alfian. Jadi mungkin bisa melakukan hubungi bantuan terlebih dahulu ke tim operasional kami untuk bisa mungkin di-generate password dari dosen pengampu tersebut ya, untuk melakukan pergantian dosen pengampu atau misalnya langsung mau di-close kolaborasinya oleh dosen pengampu penggantinya, begitu. Oke, saya bantu untuk satu pertanyaan lagi ya, sampai di 8:30 malam. Terkait dengan imaterai. Jadi imaterai ini sudah ditandatangan, tapi tetap tidak bisa di-scan secara detail di aplikasi Peruri. Apakah imaterai tersebut valid karena di aplikasinya tidak ada keterangan? Kira-kira untuk hal ini bagaimana, Mas Alfian? Oke, baik. Terkait dengan imaterai, kita hanya bisa memvalidasi, sejauh ini kita hanya bisa memvalidasi imaterai yang tidak menimpa daripada tanda tangan Bapak Ibu praktisi. Namun apabila masih kita temukan case bahwasanya imaterai tersebut menimpa tanda tangan aplikasi Peruri, maka sejauh ini itu tidak menjadi masalah buat kami, seperti itu. Tapi kita sarankan ke depan bagi Bapak Ibu praktisi apabila menggunakan imaterai mohon untuk tidak menimpa tanda tangan terkait dengan validasi keabsahan materi tersebut. Oke, terima kasih banyak Mas Alfian. Mungkin pertanyaan tersebut bisa menutup acara kita pada malam hari ini, karena mengingat kami juga sudah menyita waktu Bapak dan Ibu lebih dari setengah jam begitu ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu praktisi, Bapak Ibu dosen, dan mungkin apabila ada koordinator perguruan tinggi yang hadir pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan mungkin mengingatkan kembali dua informasi penting pada malam hari ini begitu ya. Yang pertama adalah penutupan kolaborasi di dalam platform, di dalam dashboard praktisi mengajar adalah malam ini batas waktunya. Silakan Pak Gama. Ya, terima kasih Mbak Saskia. Maaf saya potong. Baik, kita tetap konsisten, kita tetap sampai jam 20.30 ya. Nah, saya mau menghimbau, izin Bapak Ibu semuanya, gunakan fitur hubungi bantuan. Di sana kami pantau, semua tim kami pantau. Jadi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu di sini banyak sekali yang masih belum terjawab. Silakan langsung hubungi bantuan di platform. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tim pelaksana akan memonitor respon dari dosen maupun praktisi, baik dari tiket maupun dari upload surat pernyataan. Nah, dan juga kami akan memberikan link rekaman. Kami akan sebarkan kepada Bapak Ibu dan juga kepada koordinator PT. Nah, apabila kami melihat, kami pantau, besok ini masih sangat banyak tiket masuk, belum ada perubahan. Selama weekend tidak ada perubahan atau perubahannya sedikit, maka kami akan adakan lagi acara seperti ini di hari Selasa atau Rabu. Kami belum bisa putuskan hari apa, dengan kapasitas Zoom yang lebih besar begitu. Jadi Bapak Ibu mohon tenang dan juga mohon pengertiannya begitu. Kami pantau setiap respon, feedback, dan juga setiap aktivitas dari Bapak Ibu dan juga setiap upload surat pernyataan atau menutup kolaborasi dan semuanya. Setiap tiket yang masuk kami pantau satu persatu. Dan kami menjamin kami akan memberikan jawaban dan respon begitu. Walaupun mungkin jawaban-jawabannya ataupun hasil keputusannya belum tentu menyenangkan Bapak Ibu, karena kami tetap juga Bapak Ibu, kami tetap fokus pada pelayanan yang baik begitu, tetapi kami patuh juga terhadap comply juga terhadap aturan juknis yang ditetapkan dari Kemdikbud, khususnya untuk program praktisi mengajar. Kami sangat berterima kasih Bapak Ibu pengertiannya juga dan juga kerjasamanya. Mbak Saskia, maaf tadi saya bajak. Silakan Mbak, lanjut. Oke, baik. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam melaksanakan acara koordinasi dokumen pencairan dana program praktisi mengajar pada malam hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya Bapak Ibu. Salam kolaborasi.
apalagi setelah era pandemi, kolaborasi adalah kunci. Kita udah nggak bisa kerja sendiri-sendiri lagi, termasuk di bisnis. Bisnis kalau sendiri itu nggak akan lebih impactful daripada kalau kolaborasi.